Pelajar asal Bojonegoro tewas diduga jadi korban tabrak lari di Ngawi. Perahu terbalik di Laut Utara Jawa, Tuban, 5 pemancing selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Sketsa Bengawan edisi hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Selain dua berita utama tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Soraya Sarah, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Kita awali berita yang pertama, pemirsa. Seorang pelajar asal Kabupaten Bojonegoro ditemukan tewas di Jalan Raya Ngawi, Bojonegoro. Diduga pelajar ini menjadi korban tabrak lari. Muhammad Zaki Mubarak, 16 tahun, warga desa Sumberjo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, ditemukan tergeletak di Jalan Raya Ngawi, Bojonegoro, Rabu pagi. Pelajar SMKN Margomulyo itu diduga jadi korban tabrak lari. Di sekitar lokasi ditemukan pecahan onderdil dan knalpot sepeda motor. Sementara kendaraan sepeda motor tidak ditemukan di lokasi kejadian. Menurut informasi, korban berangkat dari rumah berboncengan dengan salah seorang temannya. Namun teman korban diduga melarikan diri menggunakan sepeda motor usai mengalami kecelakaan. Sementara kendaraan yang menabrak korban juga melarikan diri. Tidak tahu pasti, Pak. Cuma saya dari teman dapat kabar katanya ada tabrakan gitu. Terus saya lihat ke sini, ternyata sudah di lokasi sudah seperti itu, korbannya sudah meninggal di lokasi. Katanya masih kecil sih. Masih kecil ya? Ya, badannya kecil. Itu ya. Naik apa ya, Mas? Korban, Mas? Itu informasinya naik apa, Mas? Informasinya, Mas? Mungkin yang saya dengar naik sepeda motor, Pak, tapi pastinya nggak tahu. Ditabrak apa nggak tahu ya? Ditabrak apa nggak tahu? Iya. Apa tabrak lari apa gitu nggak tahu ya? Kemungkinan atau gimana, atau jatuh sendiri, soalnya juga itu minim sih, kayak motornya apa itu nggak tahu. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP. Jasad korban selanjutnya dievakuasi ke RSUD Suroto Ngawi untuk dilakukan visum. Petugas kini masih mengejar teman korban serta mencari kendaraan yang menabrak korban. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Ito Wahyu, JTV Ngawi. Sementara itu, sebuah minibus tertimpa pohon yang ambruk usai ditabrak truk kontainer di Jalan Ring Road Ngawi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun minibus ringsek akibat tertimpa dahan pohon. Sebuah minibus tertimpa pohon ambruk di Jalan Ring Road, Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Rabu pagi. Bagian depan serta kaca minibus ringsek tertimpa dahan. Beruntung 4 orang yang ada di dalam mobil dalam kondisi selamat. Peristiwa itu terjadi saat minibus yang dikemudikan Eno Stefan 42 tahun, warga Pelupuh, Sragen, Jawa Tengah, melaju dari arah Madiun menuju Solo. Searah di depannya, melaju truk kontainer yang tidak diketahui identitasnya menabrak pohon di tepi jalan. Sialnya pohon yang ambruk ditabrak truk menimpa minibus di belakangnya. Tak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Sementara polisi yang datang ke lokasi dibantu petugas BPBD Kabupaten Ngawi berupaya mengevakuasi minibus yang tertimpa pohon. Butuh waktu 1 jam untuk proses evakuasi karena terdapat kabel PLN yang masih beraliran listrik. Di belakang kontainernya itu tahu-tahu kan ke kiri. Nah, itu bak atasnya itu kena pohon. Pohonnya patah. Lima mobil saya. Ya, kenapa? Alhamdulillahnya itu juga nggak ada korban jiwa. Ya kaca depan patah sama penyok kap bagian kiri lah. Ada berapa penumpang? Ada 4. 4 penumpang. Ada 4. Selamat semua, Mas? Alhamdulillah selamat. Madiun ke Sragen.
Akibat kecelakaan ini, jalur Ring Road Ngawi ke arah Solo maupun sebaliknya ke arah Madiun dan Surabaya mengalami kemacetan. Jalur diberlakukan buka tutup untuk mengurai kemacetan panjang. Ita Wahyu, CTV, Ngawi. Sementara itu pemirsa, akibat diterjang ombak besar, sebuah perahu berpenumpang 5 pemancing terbalik di Laut Utara Jawa, Kabupaten Tuban, Selasa malam. Beruntung meski setelah sempat terombang-ambing selama berjam-jam di laut, korban perahu terbalik tersebut berhasil diselamatkan oleh nelayan yang kebetulan sedang melintas. Warga kampung pesisir Desa Gesik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, digemparkan dengan terbaliknya perahu nelayan yang ditumpangi para pemancing di Laut Utara Jawa setempat pada Selasa malam. Perahu nelayan berpenumpang 5 orang pemancing tersebut terbalik setelah diterjang ombak besar. Mendapati laporan, petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tuban langsung datang ke lokasi untuk melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian. Namun setelah melakukan pencarian dengan perahu karet di titik lokasi perahu terbalik, petugas hanya menemukan perahu terbalik tanpa awak. Ternyata para pemancing yang sempat terombang-ambing selama berjam-jam di laut tersebut sudah dievakuasi oleh nelayan lain yang kebetulan sedang melintas di sekitar lokasi perahu terbalik. Pemancing tersebut masing-masing bernama Agus Irawan 36 tahun, Aziz 36 tahun, Pak Wan 40 tahun, Aris 30 tahun, dan Kirno 40 tahun. Seluruhnya merupakan warga desa Glodok, Kecamatan Palang, Tuban. Salah satu korban, Agus Irawan, mengatakan perahu yang ditumpanginya terbalik akibat diterjang ombak besar. Beruntung seluruh penumpang bisa berenang dan mengapung di laut sambil menunggu bantuan datang. Pas mancing, terus perahu itu terbalik. Itu kenapa kok tiba-tiba terbalik? Ya nggak ngerti. Kena ombak gitu? Kena ombak, dikit ombak balik. Ini isi berapa orang? 5 orang. Terus kondisi korban gimana, Pak? Alhamdulillah. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa perahu terbalik ini. Seluruh penumpang sudah pulang ke rumah masing-masing, sementara perahu yang terbalik masih terapung di tengah laut dan belum dapat dievakuasi. Memang benar perahu dia terbalik, namun semua nelayan 5 orang ini sudah kembali dalam keadaan selamat, ditolong oleh nelayan yang lain. Jadi teman-teman, bahwa informasi sekaligus kejadian ini sudah selesai dan tidak ada korban, semuanya dalam keadaan selamat. Kronologis terbaliknya itu gimana, Pak? Ya, tadi dijelaskan, beliau sendiri juga tidak tahu, mungkin memang kalau menurut keterangan dari BMKG, mulai tanggal 4 sampai tanggal 11 bulan ini memang ombak kita besar. Oleh karena itu kemarin sudah saya sampaikan himbauan kepada para pemangku wilayah, kepada Pak Camat, kepada Kepala Desa, untuk diinformasikan kepada para nelayan bahwa memang hari-hari ini, minggu-minggu ini, ombak kita sedang tinggi, sehingga nelayan harus berhati-hati betul. Atas kejadian ini, BPBD menghimbau kepada nelayan setempat untuk berhati-hati saat melaut. Pasalnya, berdasarkan data dari BMKG, pada awal bulan Juni hingga pertengahan bulan Juni ini, ombak di Laut Utara Jawa cukup tinggi. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. 3 jemaah haji Bojonegoro meninggal di Tanah Suci. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Sketsa Begawan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Kabar duka datang dari Tanah Suci.
3 jamaah haji asal Kabupaten Bojonegoro dilaporkan meninggal dunia saat tengah melaksanakan ibadah haji. Diketahui ketiga jamaah haji tersebut memiliki riwayat sakit. Kabar duka datang dari Tanah Suci. 3 jamaah haji asal Kabupaten Bojonegoro dilaporkan meninggal dunia saat melaksanakan rangkaian ibadah haji. Jamaah haji yang meninggal dunia tersebut masing-masing Sutarso Tasrip asal Desa Panjunan, Kecamatan Kalitido. Kemudian Pasikin Sarbidin Sodimejo asal Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem. Selanjutnya Sri Hartini Broto Adu Sastro asal Desa Sumur Agung, Kecamatan Sumberjo. Sutarso Tasrip dilaporkan meninggal pada hari Kamis 6 Juni 2024 lalu. Kakek yang tergabung dalam kloter 1 tersebut meninggal dunia di usianya yang ke-61 tahun. Sementara Pasikin Sarbidin dilaporkan meninggal dunia Jumat 7 Juni 2024 di kamar hotel yang ada di kota Mekah. Berdasarkan keterangan dari tim kesehatan, almarhum mengidap penyakit paru-paru. Sedangkan Sri Hartini dilaporkan meninggal Sabtu 8 Juni 2024. PLT Kasubag TU Kementerian Agama Bojonegoro Zainal Arifin mengatakan ketiga jamaah haji asal Bojonegoro tersebut meninggal dunia di kota Mekah. Ketiganya diketahui memiliki riwayat sakit, baik paru-paru maupun penyakit jantung. Jenazah ketiga jamaah haji tersebut dimakamkan di pemakaman Syaraya. Pada saat sebelum puncak haji sudah ada 3 yang meninggal, yaitu 2 berjenis kelamin laki-laki dan 1 berjenis kelamin wanita. Dan itu rata-rata memang memiliki riwayat sakit. Riwayat sakit itu sudah ada sejak di Indonesia, sudah memiliki riwayat sakit. Yang 3 yang meninggal itu rata-rata berarti usia mereka berapa? Kalau yang meninggal tadi rata-rata usianya adalah sudah di atas 60 tahun. Seperti yang di Kalitidu. Kalitidu ini usianya 61 tahun. Nah, tetapi dia memiliki riwayat penyakit jantung. Ini alamatnya ada di Kalitidu. Berarti mereka usia di atas 60 dan ada riwayat semua ya Pak ya? Ada riwayat semua, riwayat penyerta atau riwayat sakit yang sudah ada di tanah air. Pak, memang kondisi saat ini di Mekah informasinya gimana cuaca? Kalau informasi kondisi saat ini melalui petugas-petugas kami yang ada di Mekah, kondisi cuaca saat ini memang tergolong cukup panas. Maka himbauan kami supaya seluruh jamaah haji ini atau calon jamaah haji ini menjaga kesehatannya. Mengingat cuaca di Mekah saat ini yang dalam kondisi panas, pihak Kemenak Bojonegoro menghimbau agar para jamaah haji menjaga kondisi kesehatan dan pola makan, serta minum air putih maupun vitamin yang cukup. Edo Jodi Aldian, JTV, Bojonegoro. Beralih ke berita lainnya pemirsa, Satreskoba Polres Tuban mengamankan 7 pengedar narkoba jenis sabu-sabu dan pil koplo. Dari tangan tersangka, polisi menyita puluhan gram sabu-sabu dan ribuan pil double L. Tersangka mengedarkan barang haram tersebut di kalangan sopir dan karyawan perusahaan. Satreskoba Polres Tuban menangkap 7 pengedar narkoba jenis sabu-sabu dan pil koplo. Tersangka yang seluruhnya masih berusia muda ini dikenal sebagai pengedar di kalangan sopir dan karyawan perusahaan di Kabupaten Tuban. Pelaku pengedar sabu-sabu yang ditangkap masing-masing berinisial K, MD, CR, AW, dan AS. Dari tangan mereka, polisi menyita 31,06 gram sabu-sabu. Sementara 2 tersangka pengedar pil koplo masing-masing berinisial FA dan DD. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti sedikitnya 1.573 butir pil double L. Kasat Narkoba Polres Tuban, AKP Teguh Trio Handoko mengatakan, penangkapan para pelaku ini berdasarkan dari laporan masyarakat Desa Gadon, Kecamatan Tambak Boyo, Tuban, yang resah dengan maraknya peredaran sabu-sabu dan pil koplo di wilayahnya. Setelah melakukan penyelidikan, petugas berhasil mengamankan para pengedar.
Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan pengembangan dan mengejar pemasok sabu-sabu dan pil koplo yang diduga berasal dari Madura. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku mengedarkan barang haram tersebut dengan sistem ranjau dengan sasaran sopir dan karyawan perusahaan. Transaksi sabu-sabu ya, dengan cara diranjau dengan hasil lidik dan informasi masyarakat, akhirnya anggota kami datang ke TKP dan pada saat itu kita melakukan penangkapan dengan tersangka berinisial K. Dari hasil penangkapan itu terus kita amankan dan kita lakukan pengembangan. Sementara ini masih kita melakukan pengejaran untuk barang itu didapat dari mana. Sesuai dengan keterangan tersangka bahwa barang itu didapat dari Madura. Saat ini anggota masih melakukan pengembangan, mudah-mudahan nanti dapat, dan kalau dapat nanti kita rilis lagi. Asal pelaku. Tentu asal pelaku ya dari desa Gemulung, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Dan sasarannya ya barang ini dijual ke karyawan atau sopir salah satu perusahaan yang ada di Kabupaten Tuban. Seluruh barang bukti sabu dan pil koplo yang disita selanjutnya dimusnahkan bersama-sama dengan cara di blender. Sementara alat hisap sabu dimusnahkan dengan cara dipalu. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres Tuban. Mereka terancam dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Lagi, Kejari Bojonegoro bongkar kasus kredit fiktif di PD BPR Bojonegoro. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Kejaksaan Negeri Bojonegoro kembali menetapkan seorang tersangka dalam kasus dugaan kredit fiktif di perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat PD BPR Bojonegoro. Tersangka melakukan pinjaman fiktif dengan jaminan tender proyek peningkatan jalan senilai 1,4 miliar rupiah pada tahun 2016 silam. Kejaksaan Negeri atau Kejari Bojonegoro kembali menetapkan seorang tersangka dalam kasus dugaan kredit fiktif di perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat atau PD BPR Bojonegoro pada Senin sore. Satu tersangka tersebut adalah Muhammad Heri, warga desa Kedungdowo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Pengusaha konstruksi tersebut diketahui melakukan peminjaman fiktif dengan memberikan jaminan tender proyek peningkatan jalan Luwi Hajingrao senilai 1,4 miliar rupiah pada tahun 2016 silam. Sebelumnya, penyidik Kejari setempat juga menetapkan 2 tersangka dalam kasus serupa. Sementara pada kasus kedua ini, penyidik juga menetapkan 2 tersangka, yang salah satu tersangkanya juga merupakan tersangka pada kasus pertama. Kasipitsus Kejari Bojonegoro Aditya Sulaiman mengatakan, motif pelaku dalam melakukan pinjaman fiktif ini dengan memberikan jaminan tender proyek peningkatan jalan Luwi Hajingrao senilai 1,4 miliar rupiah pada tahun 2016 silam. Pinjaman tersebut seharusnya harus dilunasi pada 1 April 2017. Namun meski proyek sudah terbayar lunas, pinjaman itu tidak kunjung dilunasi. Bahkan tersangka Muhammad Heri dibantu oleh tersangka Irmawati juga membuka pinjaman baru senilai 500 juta rupiah untuk menutup pinjaman awal. Akibat perbuatannya, tersangka terancam dijerat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Bisa dijelaskan terkait dengan tersangka tadi ini? Ya, bahwa Kejaksaan Negeri Bojonegoro pada tanggal 10 bulan 6 tahun 2014 telah melakukan penahanan terhadap tersangka M. Heri, yang mana tersangka ditahan bersama dengan saudara Irma yang sebelumnya telah dilakukan penahanan dalam kasus yang lain. Nah, modus yang dilakukan adalah bahwa tersangka Heri ini melakukan peminjaman ke Bank BPR senilai 500 juta rupiah dengan jaminan kegiatan peningkatan jalan Lewi Haji Ngeraho 2016 sebesar 1,4 miliar yang harus dilunasi pada tanggal 1 April 2017. Kemudian terhadap kegiatan Lewi Haji Ngeraho pada tahun 2016 ini, si tersangka telah mendapatkan full pembayaran dari pemerintah daerah. Akan tetapi kewajibannya untuk melakukan pembayaran terhadap pinjaman yang tadi awal itu tidak dilakukan. Nah, kemudian untuk menutupi hal tersebut, si tersangka bekerja sama dengan Irmawati untuk dilakukan kredit baru sebesar 500 juta rupiah dengan persyaratan yang tidak sesuai. Seperti itu. Jadi kredit yang baru ini menutup kredit yang lama, maksudnya seperti itu. Jadi hasil audit total kerugian kurang lebih 500 juta rupiah. Dalam kasus ini sudah berapa tersangka yang diamankan? Untuk yang kasus ini 2 tersangka, yaitu M. Heri dan Irmawati. Kasus yang pertama kemarin sama juga, tapi beda kasusnya. Sama si mantan direktur? Ya, Soeharto dan Irmawati juga itu beda kasus. Beda kasus? Ya, bukan ada dua perkara yang berbeda. Diketahui sebelumnya penyidik Kejari Bojonegoro telah menahan 2 tersangka kasus pinjaman fiktif di BPR Bojonegoro. 2 tersangka itu adalah Irmawati, oknum pegawai di bank milik Pemkab Bojonegoro, serta seorang laki-laki pengusaha konstruksi berinisial SH. Keduanya diduga bersekongkol membuat pinjaman fiktif. SH diduga melakukan pinjaman di BPR Bojonegoro untuk membiayai usahanya dengan bantuan Irmawati. Namun berjalannya waktu, pinjaman tersebut tidak dibayarkan. Jumlah pinjaman yang tidak terbayar itu senilai 600 juta rupiah. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, bau gas dari tumpahan Pertamax di pemukiman penduduk sekitar full terminal BBM Pertamina di Kabupaten Tuban dinyatakan bersih. Ratusan warga yang sebelumnya mengungsi kini telah pulang ke rumah masing-masing. Sementara itu penyaluran BBM baik pipanisasi maupun menggunakan truk tangki kini juga telah kembali normal. Kabut gas yang sebelumnya menyelimuti fuel terminal BBM dan kawasan pemukiman penduduk di Desa Tasigarjo, Kecamatan Cenduk, Kabupaten Tuban pada Selasa pagi telah hilang. Bau menyengat yang sempat menyebabkan warga pusing, mual dan muntah itu juga dinyatakan telah bersih tak tersisa. Ratusan warga yang sebelumnya sempat mengungsi kini telah pulang ke rumahnya masing-masing. Sementara itu, meski sempat mengalami gangguan, penyaluran dan stok BBM dari terminal BBM Tuban juga dipastikan aman. Patra Niaga selaku operator fuel Pertamina membantah adanya kebocoran pipa maupun tangki. Kejadian yang sebenarnya adalah tangki pengolahan Pertamax meluber, sehingga menimbulkan uap ke udara yang kemudian tertiup angin menuju pemukiman warga sekitar. Setelah dilakukan penanganan, gas menyengat yang tercium kini dinyatakan tidak berbahaya dan warga mulai kembali pulang ke rumahnya. Fuel Terminal Tuban juga kembali beroperasi normal untuk menyalurkan BBM baik melalui pipa nasi maupun menggunakan truk tangki. Pukul 8 tadi kita lakukan pengecekan gas detektor keliling, mengecek apakah masih ada uap BBM yang ada di sekitar pagar-pagar tangki ya, yang tentunya akan bersinggungan dengan masyarakat, dan sudah dicek itu statusnya pukul 8 pagi itu sudah 0, artinya sudah tidak ada bahaya lagi yang mungkin timbul di masyarakat, sehingga masyarakat sudah kita perkenankan pulang. Nah kemudian pukul 9.00 itu penyaluran melalui mobil tangki sudah berjalan kembali seperti normal, sehingga dengan adanya insiden ini tidak ada gangguan supply, stok juga dipastikan aman karena kita juga masih ada floating stok ya, stok yang masih akan di loading, masih mengapung di laut. Kemudian pukul 10 kurang itu penyaluran pipanisasi ke Surabaya itu juga sudah berjalan, artinya secara insiden ini sudah selesai dan sudah dilakukan penyaluran lagi, sehingga BBM untuk ke masyarakat juga kami pastikan tidak terganggu baik yang ke Surabaya maupun yang menggunakan mobil tangki keluar dari terminal BBM Tuban.
Dengan hilangnya bahaya di masyarakat, penanganan darurat dinyatakan BPBD Tuban selesai ditutup. Sementara itu, hingga kini pihak Patraniaga masih melakukan investigasi terkait penyebab melubernya tangki BBM Pertamax. Diberitakan sebelumnya, bau gas dari kebocoran tangki Pertamax di fuel Pertamina BBM Pertamina Kabupaten Tuban membuat warga desa yang bermukim di sekitar lokasi panik. Warga yang merasa pusing dan mual akibat bau gas tersebut berhamburan keluar rumah dan mengungsi. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Sementara itu, warga sekitar area operasi full terminal Pertamina di Kabupaten Tuban Selasa pagi masih merasakan trauma. Mereka khawatir kebocoran gas dari tangki BBM kembali terjadi saat sedang terlelap tidur, lantaran minimnya safety dan ketiadaan sirine tanda bahaya. Sebanyak 99 warga menjadi korban, 1 kritis sementara 98 orang menjalani rawat jalan. Setelah sehari sebelumnya dilanda kepanikan, suasana desa Tasikharjo, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban pada Selasa pagi terlihat sudah kembali normal. Warga yang sebelumnya terpapar gas menyengat dari kebocoran tangki fuel Pertamina BBM Pertamina kini kembali beraktivitas seperti biasa. Namun trauma mendalam masih dirasakan oleh warga. Memasuki malam tiba, mereka khawatir kebocoran gas kembali terjadi saat sedang terlelap tidur, lantaran minim safety dan ketiadaan sirine tanda bahaya. Dengan kondisi badan belum fit, gas akan berdampak lebih buruk bagi kesehatan. Hingga kini korban paparan gas dari bocornya tangki BBM berjumlah 99 orang. 1 korban kritis masih dirawat di Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Tuban, sementara 98 orang lainnya menjalani rawat jalan. Para korban mengaku masih merasakan pusing dan mual, sehingga belum dapat beraktivitas normal. Itu saya masih kayak pusing, mual gitu loh, seperti itu. Terus kayak mungkin apa trauma apa gimana, kayak bau apa pertalit gitu loh. Ya bauku yang kemarin gitu masih bau gitu loh. Jadi itu mungkin bikin saya kayak mual pusing itu masih, dan badan kayaknya masih lemes gitu loh Mas. Jadi belum bisa beraktivitas normal ya? Iya belum. Sehari berlalu, para korban paparan gas BBM belum mendapat kompensasi dari Pertamina maupun operator fuel terminal Tuban. Warga berharap Pertamina memberikan fasilitas pemeriksaan kesehatan berkala bagi warga sekitar operasi tangki dan kompensasi kepada seluruh warga. Jadi yang dirawat jalan sampai yang ada di rumah sakit itu 99 Mas. Yang 1 masih di rumah sakit, 14 di puskesmas itu pun sudah pulang, dan yang lain ada yang dirawat di rumah dan di balai desa. Semuanya perawat jalan, yang tinggal 1 di rumah sakit RSNU Tuban. Berarti total warga yang sakit ada berapa Pak? Ada 99 orang Mas. Itu sekarang kondisinya gimana Pak? Yang di RSNU itu saya belum tahu kondisinya sekarang seperti apa, yang jelas belum pulang. Yang lain masih rawat jalan. Pak, kompensasi dari Pertamina untuk warga apa ini Pak? Ini belum ada, tapi masih dalam pembicaraan antara desa dengan pihak Pertamina yang difasilitatori oleh dari Forkopimda. Dan sebagai langkah antisipasi, warga meminta fuel terminal Tuban meningkatkan safety dan memberikan edukasi penyelamatan terjadi peristiwa serupa. Pemasangan sirine tanda bahaya juga perlu dilakukan agar warga bisa mendapat peringatan dini. Diberitakan sebelumnya, bau gas dari kebocoran tangki Pertamax di fuel terminal BBM Pertamina Kabupaten Tuban membuat warga desa yang bermukim di sekitar lokasi panik. Warga yang merasa pusing dan mual akibat bau gas tersebut berhamburan keluar rumah dan mengungsi. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi penutup kita dalam Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa untuk memfollow akun media sosial kami di bawah ini. Untuk kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui alamat email di bawah ini. Akhir kata, saya bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV Bojonegoro.